Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 akan menjelaskan mengenai perencanaan penulisan ilmiah. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita masuk pembahasan materi, kami dari kelompok 25 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulia Hafijah dengan NIM 22109121200006. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Amalia dengan NIM 22109121200010. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Sabila Putri dengan NIM 22109123200006. Perkenalkan, nama saya Nur Silviah dengan NIM 22109123200022. Pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah dapat diartikan segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Karya ilmiah atau karangan ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Proses penyusunan penulisan ilmiah. Yang pertama, menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan judul karya yang akan ditulis. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan. Yang keempat, memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Dan yang terakhir, memahami berbagai aturan yang terdapat dalam berbagai jenis karya ilmiah yang ingin ditulis. Langkah perencanaan penulisan ilmiah. Langkah penulisan ilmiah. Langkah pertama, pra-penulisan atau persiapan. Langkah kedua, penulisan. Langkah ketiga, penyuntingan atau editing naskah, materi, dan bahasa. Langkah keempat, penulisan naskah yang sudah sempurna tanpa kesalahan. Dan yang terakhir, presentasi menyelesaikan hasil akhir penulisan. Yang pertama, pra-penulisan. Menentukan tema, topik, dan judul masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Topik yang dipilih sebaiknya topik yang menarik dan dikuasai oleh penulis. Selain itu juga, topik yang dipilih memiliki ruang lingkup yang terbatas, menarik, dan aktual. Langkah selanjutnya, penentuan judul. Penentuan judul karya ilmiah dapat berupa pertanyaan yang mengandung 4W 1H, apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Selain itu juga, judul harus berupa frasa bukan kalimat. Selanjutnya, menentukan tujuan penulisan dan kalimat tesis. Kalimat tesis adalah kalimat yang berisi sudut pandang penulis terhadap masalah yang diangkat. Kalimat ini mengacu pada suatu bentuk pernyataan atau sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, menyusun kerangka karangan, garis besar dan isinya, menyempurnakannya menjadi kerangka-karangan lengkap setelah datanya lengkap. Kerangka ini akan membantu dalam proses penulisan karangan ilmiah. Selain itu, kerangka karangan menjadi acuan dalam membuat karya ilmiah, sehingga menjadi urut dan teratur dalam menganalisis masalah. Yang ketiga, yaitu menetapkan landasan teoritas. Landasan teori adalah sebuah konsep dalam pernyataan yang tertata rapi dan sistematis serta memiliki variabel dalam penelitian. Karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam menulis landasan teori terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu terdapat nama dari pencetus teori,
menuliskan tahun dan tempat pertama kali, memberikan uraian ilmiah teori, mengumpulkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai target penelitian. Yang keempat, menetapkan sumber data, primer, sekunder, dan cara pengumpulannya. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari media antara lain buku, koran, majalah, internet, jurnal, atau media yang lain. Data ini disebut dengan data sekunder. Setelah itu, data yang diperoleh langsung dari lapangan disebut data primer. Data yang berasal dari lapangan dapat diperoleh dengan cara pengamatan atau wawancara. Data yang dikumpulkan adalah data yang relevan dengan karangan yang telah dibuat. Yang kelima, menetapkan metode pembahasan. Metode pembahasan harus selaras dengan sistematika kerangka berpikir, pertanyaan penelitian yang telah sesuai dengan kegiatan penelitian yang telah ditetapkan. Yang keenam, menyusun daftar pustaka sementara. Dan yang terakhir, menjadwalkan pelaksanaannya. Peneliti atau penulis dapat menentukan pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, penulisan. Menulis keseluruhan naskah secara konseptual disertai kutipan atau data yang diperlukan. Penulisan tersebut mencakup bagian pelengkap pendahuluan dan bagian naskah utama. Bagian pelengkap pendahuluan terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan lain-lain. Bagian naskah utama, yang pertama, pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah, tujuan, pembatasan masalah, atau ruang lingkup. Yang kedua, bahasan utama. Terdapat deskripsi teori menggambarkan variabel pertama dan kedua. Metode penelitian, deskripsi data yang sudah diolah, analisis data, hasil analisis menyajikan temuan yang diperoleh melalui analisis data. Yang ketiga, kesimpulan dan saran. Terdapat menjawab tujuan khusus, rekomendasi, pelengkap berupa daftar pustaka, lampiran, indeks, dan lain-lain. Penyuntingan konsep atau editing. Melengkapi yang kurang, membuang yang kurang relevan, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumbang tindih, overlapping, menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan. Yang keempat, penulisan naskah yang sudah sempurna. Tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan naskah. Tidak ada diperkenankan bagi penulis untuk mencari alasan karena kesalahan penulisan pada naskah. Yang ketiga, semua naskah yang ditulis harus bisa dipertanggungjawabkan, walau hanya satu kata. Yang kelima, penyajian. Teknik penyajian karya ilmiah harus memperhatikan segi kerapian dan kebersihan, tata letak atau layout, unsur-unsur dalam format karya ilmiah, standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Bagian inti karya ilmiah, bagian pendahuluan, latar belakang dan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup atau pembatasan masalah, asumsi, hipotesis dan kerangka teori, sumber data, metode dan teknik, bagian analisis atau pembahasan. Pemilihan topik. Pemilihan topik dalam penulisan karya ilmiah merupakan suatu hal yang penting. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya, merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan suatu gagasannya. Aktivitas menulis tidak mungkin dilakukan tanpa adanya suatu topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik, yaitu pertama, topik yang dipilih menarik perhatian penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi pengarang penulis secara terus-menerus.
untuk mencari data agar terpecahnya suatu masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu dengan sebaik-baiknya. Suatu topik sama sekali tidak disenangi penulis akan menimbulkan suatu masalah bila terdapat suatu hambatan. Penulis tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. 2. Topik yang dipilih sesuai dengan minat dan dikuasai oleh penulis. Jika tanpa adanya minat pribadi penulis, pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah tidak akan mendalam dan tuntas. Penulis dapat kehilangan kemampuan dan kegairahan dalam mengembangkan suatu gagasan. 3. Topik yang dipilih menarik, aktual, dan penuh konflik. Topik harus merupakan hal yang hangat dibicarakan. Oleh sebab itu, topik terkini merupakan topik pilihan utama. Minat pembaca merupakan hal yang penting harus diperhatikan penulis. Walaupun yang menarik minat itu amat tergantung pada situasi dan latar belakang pembaca itu sendiri. Yang keempat yaitu topik yang dikaji ruang lingkupnya terbatas. Artinya, topik yang dipilih tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, sehingga pembahasannya khusus dan mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kelima, yaitu topik yang dikaji ada manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan atau berkaitan dengan profesi. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik tersebut akan memberi sumbangan bagi mengembangkan ilmu dan profesi, serta layak untuk dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Selanjutnya yaitu ada pembatasan topik. Pembatasan topik harus dilakukan sebelum menulis karya ilmiah. Topik yang diangkat sebaiknya cukup sempit dan terbatas atau sangat khusus untuk digarap, sehingga tulisan dapat terfokus. Pembatasan topik harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kemampuan dana, tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembaca. Cara membatasi topik yaitu yang pertama ada tetapkan topik dalam kedudukan sentral. Kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, mengajukan pertanyaan apakah topik ini baik dalam keadaan sentral atau dapat diperinci lagi. Yang ketiga yaitu menentukan pilihan. Memilih dari rincian tersebut yang akan ditulis dan diteliti. Yang terakhir yaitu ada mengajukan pertanyaan. Dalam mengajukan pertanyaan, apakah subtopik dapat diperinci lebih lanjut atau tidak? Merumuskan tema. Yang pertama, kejelasan. Tema hendaknya dirumuskan dengan kalimat yang jelas, tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Yang kedua, kesatuan. Tema yang baik memiliki satu gagasan yang sentral yang ditandai oleh jumlah masalah pokok yang hendak digarap penulis. Yang ketiga, orisinalitas. Menciptakan kebaruan tidak selalu pokok atau baru sama sekali. Merumuskan judul. Apabila topik merupakan gagasan pokok yang akan dibahas, maka judul merupakan nama yang diberikan untuk bahasan atau karangan itu. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi dalam karangan. Syarat-syarat judul yang baik yaitu yang pertama, relevan, ada hubungan dengan isi karangan. Yang kedua, provokatif, dapat menimbulkan hasrat ingin tahu pembaca. Dan yang terakhir, singkat, mudah dipahami,
dan mudah untuk diingat. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang penentuan tujuan penulisan. Penentuan tujuan penulisan ini terbagi menjadi 3, yaitu eksploratif, verifikasi, dan juga development. Yang pertama yaitu eksploratif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu yang kedua adalah verifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah pernah ada. Hasil dari penelitian ini nantinya akan digunakan untuk menggugurkan ataupun memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada sebelumnya tadi. Lalu yang ketiga adalah development. Development ini adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang model perumusan judul karangan. Nah, biasanya untuk karangan populer seperti artikel, untuk koran dan majalah, cenderung menggunakan judul yang singkat dan juga provokatif. Lalu, adapun untuk jenis karangan ilmiah seperti laporan penelitian, yaitu 1. Masalah yang akan diteliti. Yang kedua, penentuan ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Yang keempat, menentukan subjek penelitian. Dan yang kelima, menentukan metode penelitian. Lalu, apa saja hal penting yang ada di dalam penulisan ilmiah? Nah, hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam penulisan ilmiah diantaranya yaitu 1. Gaya penulisan harus jelas dan tepat. Yang kedua, menggunakan teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Yang keempat, bersifat reproduktif. Yang kelima, bersifat impersonal. Yang keenam, menggunakan kalimat pasif di. Yang ketujuh, pembahasan ilmiah mengharuskan kepada sumber kutipan. Dan yang kedelapan, teknik notasi ilmiah dengan catatan kaki. Nah, itu dia dari kami kelompok 25 terkait materi perencanaan penulisan ilmiah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga teman-teman dapat lebih memahami terkait hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan penulisan ilmiah. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.